Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Putri Sakinah, NPM 102190049 dari kelas C3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi tentang Ma'rifatul Rasul. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jazirah Arab terletak di benua Asia bagian barat, tepatnya di timur tengah yang berbatasan langsung dengan benua Afrika dan dekat dengan benua Eropa. Kehidupan Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah jahiliyah atau kebodohan. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'ah, dan penyembah berhala. Seperti apa sih kondisi sosial dan peradaban Jazirah Arab pada masa zaman jahiliyah? Kondisi sosial bangsa Jazirah Arab jahiliyah memiliki klasifikasi berbeda-beda, di mana kaum bangsawan mendapat kedudukan yang terpandang. Adapun gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar anak perempuannya. Kemudian dia menentukan mahar dan menikahkannya. Lalu yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika ia sudah suci dari haidnya, "Pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya." Kemudian istrinya ditinggalkan dan tidak disentuh selamanya, hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Apabila si suaminya masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah karena ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan ini disebut dengan nikah al-istibdo. Lalu yang ketiga, sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang perempuan dan masing-masing menggaulinya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan, lalu si perempuan itu berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan, dan dia ini adalah anakmu wahai si fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi, maka anaknya dinasabkan kepadanya. Lalu yang keempat, banyak laki-laki mendatangi para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya itu berkumpul, lalu mengundang ahli pelacak atau al-qafah untuk menentukan nasab si anak tersebut. Kaum jahiliyah juga terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau poligami, tanpa batasan. Mereka mengawini 2 bersaudara, mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka apabila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Perbuatan zina merata di semua lapisan masyarakat. Mengenai pergaulan masyarakat Arab jahiliyah, mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan. Semangat untuk bersatu begitu membudaya antara sesama suku. Bahkan, prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan, "Tolonglah saudaramu baik dia berbuat zolim ataupun dizolimi." Kesimpulannya, kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW benar-benar rapuh dan jauh dari akal sehat. Kebodohan mencapai puncaknya dan kufarot merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak, wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan seperti benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah, saling berperang menjadi tradisi mereka ketika ada yang mengancam kekuasaan dan melukai kehormatan. Selain itu, kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah juga tidak lepas dari meminum khamr, mabuk-mabukan, dan perjudian. Masyarakat jahiliyah memang dikenal memiliki peradaban yang buruk. Materi yang kedua adalah kisah dari Nabi lahir hingga diangkat menjadi seorang nabi.
Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah atau saat pasukan tentara bergajah menyerang Ka'bah. Berdasarkan riwayat, Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal. Sejumlah kejadian luar biasa disebutkan terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, seperti bintang yang bersinar terang dan burung yang bercahaya di rumah Aminah menyambut kelahiran Nabi. Nabi Muhammad merupakan anak dari Abdullah dan Aminah. Di masa kecilnya, Nabi Muhammad banyak ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Sang ayah lebih dulu meninggal dunia saat Nabi masih dalam kandungan, sedangkan ibunya meninggal dunia saat berusia 6 tahun. Setelah Aminah meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tak lama, sang kakek juga wafat dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Saat usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu saat berusia 40 tahun di Gua Hiro. Dia menerima surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan malaikat Jibril pada malam ke-17 Ramadan. Peristiwa ini menjadi tanda Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Setelah itu, Nabi menerima wahyu secara bertahap selama 23 tahun. Pada awalnya, Nabi Muhammad mulai menyebarkan wahyu dan agama Allah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah datang perintah Allah melalui surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Makkah selama 13 tahun, lalu hijrah ke Madinah. Nabi melewati sejumlah peperangan selama berdakwah, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mulai merasa sakit di bulan Safar. Nabi lalu meminta dirawat di rumah istrinya Aisyah, hingga akhirnya meninggal dunia pada usia 63 tahun. Materi yang ketiga yaitu pengertian dari Rasul dan Nabi. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Sedangkan Nabi merupakan seseorang yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Lalu materi yang keempat yaitu kedudukan Rasulullah. Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa atau insanan, memiliki garis keturunan atau nasaban, dan berjasad atau jisman. Nabi Muhammad adalah seorang manusia biasa. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW melakukan aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya. Lalu, Nabi Muhammad juga memiliki nasab. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nasab Nabi Muhammad SAW atau silsilah pertama yakni dari Nabi Muhammad hingga Adnan. Lalu, Nabi Muhammad juga memiliki jasad. Fisik Nabi Muhammad digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya yang sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga manusia biasa seperti yang lainnya. Lalu materi yang kelima adalah tentang sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul yang pertama adalah sidik atau jujur, lalu yang kedua amanah atau terpercaya, lalu yang ketiga tabligh atau menyampaikan, dan yang terakhir fatonah atau cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap Rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Selanjutnya mengenai materi Ma'rifatul Rasul yang telah dipaparkan dan yang saya pahami, manusia sangat membutuhkan adanya seorang Rasul karena setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia ini diantaranya adalah mengakui eksistensi Allah sebagai pencipta, selalu menginginkan untuk dapat beribadah secara benar, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semuanya itu hanya bisa diperoleh melalui petunjuk dari seorang Rasulullah. Maka, keberadaan seorang Rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia.
Ma'rifatul Rasul ini menjelaskan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Ma'rifatul Rasul. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.